Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang kedua, di mana video pembelajaran ini kita akan membahas yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sebelum kita membahas terlalu dalam, alangkah baiknya kita harus mengungkit latar belakang kenapa terjadinya bangsa barat datang ke Indonesia. Yaitu ada beberapa hal ya adik-adik. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki, ke bangsa Turki ya adik-adik. Dan yang kedua, daya tarik Indonesia. Yang ketiga, motivasi 3G. Yang keempat, revolusi industri. Oke adik-adik, kita yang akan membahas kenapa jatuhnya Konstantinopel ke Turki dulu ya adik-adik. Yaitu pada tahun 1453, hal ini menyebabkan putusnya jalur perdagangan rempah-rempah yang melewati Konstantinopel. Akibatnya, para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung, ya adik-adik. Dan yang B, yaitu daya tarik Indonesia. Adik-adik sudah tahu bahwa negara kita ini, negara Indonesia, menghasilkan rempah-rempah yang begitu melimpah. Hal ini membuat bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia, termasuk bangsa Eropa, tertarik untuk datang ke Indonesia. Untuk contohnya itu rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa barat. Misalnya cengkeh, kemiri, merica, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah tersebut digunakan untuk mengawetkan makanan, untuk dijadikan bumbu masakan, dan obat-obatan. Dan yang C, motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, the Gospel, yaitu merupakan motivasi bahasa barat yang melakukan penjelajahan ke setiap samudra. Yang pertama itu yaitu gold, yaitu simbol kejayaan, ataupun emas adalah simbol kejayaan dari suatu negara. Tetapi hal ini mereka mencari kekayaan dengan cara membeli rempah-rempah ke setiap negara, daerah, pulau untuk dijual kembali dengan harga yang menguntungkan bagi mereka. Dengan cara itulah mereka mendapatkan yaitu kekayaan. Dan yang kedua, glory. Glory adalah suatu kejayaan bagi bangsa. Yaitu di mana glory ini mereka telah memenangkan sebuah peperangan antara daerah yang satu sama daerah yang lain, dan berhasil menguasai sepenuhnya. Dan yang ketiga, gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani, di mana mereka menjelajahi di setiap negara, bahkan samudra. Memang mereka berdagang sekaligus untuk menyiarkan agama Nasraninya. Dan yang keempat, revolusi ya adik-adik. Kita akan menjelaskan revolusi ini dulu ya. Terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi adalah pergantian tenaga manusia dan hewan dalam memproduksi barang menjadi mesin. Perkembangan revolusi industri menyebabkan bangsa barat membutuhkan bahan baku yang lebih banyak dan memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil dari industrinya tersendiri. Contohnya gini ya adik-adik, mesin uap yang menggerakkan kapal menjadi penemuan yang sangat penting, sehingga bangsa barat senang menjelajahi ke setiap samudra, ke setiap samudra. Dan ada juga kompas. Mereka telah menciptakan sebuah kompas, di mana fungsi kompas ini yaitu menunjukkan arah mau kemana orang itu bertujuan, biar orang itu tidak tersesat. Setelah kita membahas latar belakang yang tadi ya adik-adik, sekarang kita akan membahas bangsa barat pertama kali masuk ke Indonesia,
Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon. Portugis pada tahun 1482, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyelusuri pantai barat Afrika. Namun, ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun dia gagal. Portugis mencapai Maluku pada tahun 151 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya mereka menjalin hubungan dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah sampai di Maluku di bawah kepemimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Dan ada juga ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama ELC atau East India Company. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya itu tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EEC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan, atau bisa dibilang Asia Timur. Dan yang selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda ke Jayakarta atau yang bisa kita ingat namanya yang sekarang yaitu Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Hatsman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Amarda Hatsman mengaruhi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati samudra ke Hindia. Pada tahun 1596, armada Hatsman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Apakah sampai di sini adik-adik sudah paham? Sampai di sini materi kita. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Walaupun